Halo, selamat sore semuanya. Hari ini saya ingin memberikan edukasi kepada kita semua bagaimana sih sebenarnya cara hemat BBM yang sesungguhnya, karena banyak banget ya DM-DM yang masuk itu menanyakan gimana sih cara tes hemat BBM yang benar gitu kan, karena kan ini ada beberapa versi nih. Ada yang mungkin menggunakan metode full to full, mungkin ada juga menggunakan metode reset kilometer. Nah, hari ini kita akan bagikan bagaimana cara tes hemat BBM yang sesungguhnya. Dan saya hari ini tidak sendiri, saya bersih dari Hariken XCS yang nanti akan kita sama-sama berbagi pengalaman seputar pengetesan tes hemat BBM ini. Nah, sudah bergabung dengan kita dengan Pak Jimmy. Halo Pak Jimmy. Halo Yor, apa kabar? Halo Baik, Pak semuanya Jimmy. teman-teman, apa kabar sore hari ini? Ini follower kita banyak banget DM yang masuk nih Pak Jimmy nih Wah, mengenai mantap. cara tes hemat BBM yang benar. Karena banyak orang suka salah kaprah. Mungkin ada yang berpikir dengan metode full to full, mungkin ada juga berpikir dengan reset kilometer gitu kan. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya cara tes hemat BBM yang sebenarnya gitu? Oke, nah teman-teman semuanya, saya percaya bahwa kita semuanya pasti pengen punya mobil yang hemat BBM ya. Kita mungkin juga sering ditawarin produk-produk aftermarket di luar sana yang menjanjikan bisa menghemat BBM. Nah, tapi sebenarnya kita perlu tahu dulu ya, untuk bisa hemat BBM itu sangat sulit sekali untuk kita bisa lakukan pengetesan. Ya, kenapa? Karena nomor satu, ya, karena kita punya styling berkendara itu setiap hari itu berbeda-beda. Ya, contohnya hari ini kita bawa mobilnya nggak macet. Besok kita bawa mobilnya pas macet. Lusa nggak macet. Nah, itu kita bingung ngukurnya. Jadi kita kalau pakai sebuah produk, ya, kita pengen ukurnya, kan nggak mungkin kita beli, kita isi bensin langsung hari ini habis semuanya, nggak mungkin. Kadang-kadang kita kan pasti butuhnya 3-4 hari untuk isi Betul. bensin tersebut. Nah, Nah, jadi makanya kalau 3 hari, jadi kalau umpamanya kita mengukur dari isi bensin tersebut dari penuh sampai habis dalam waktu 3-4 hari, sedangkan setiap hari itu rutenya berbeda-beda, kadang macet, kadang nggak macet, itu aja udah sulit sekali. Belum lagi yang hmm, kedua, ya, kadang hari ini saya mengendarai mobilnya sendiri. Nah, hmm, besok saya sama keluarga, kan? Nah, besok mungkin cuma 2-3 orang. Nah, itu berbeda-beda. Nah, sedangkan berat aja kita kalau di mobil tuh beratnya BBM itu mobil itu 1 orang, 2 orang, 3 orang itu aja berbeda. Kita nggak bisa menentukan penghematan BBM yang akurat. Nah, yang hmm. ketiga, contohnya teman-teman, oh mobil saya itu penghematannya pemakaian BBM-nya 1:10. Nah, itu kapan? Pada waktu mobil Hmm. itu dalam keadaan baru, atau udah 6 bulan atau sudah 2 tahun. Karena mobil Hmm. baru, mesin masih bersih, semuanya pembakaran masih bagus, ya, otomatis beda sama mobil udah pakai setahun, yang mana udah banyak karbon di ruang mesin. Nah, itu aja nggak mungkin sama. Jadi kita nggak bisa bilang, oh mobil saya 110. Kita mesti cek kembali 110 itu kapan. Itu 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Jadi itu berbeda. Dan mobil yang kita barusan servis saja ganti oli, ganti busi, sama yang sudah 6 bulan, kita udah belum servis saja. Itu juga berbeda, teman-teman. Ya, belum Nah, lagi yang keempat, tekanan hmm. ban. Kalau Oke. tekanan ban kita kempes, jadi kan kadang-kadang kan tekanan ban kita nggak pernah ukur nih. Kalau mobil tekanan bannya kurang, itu membuat pemakaian BBM jadi lebih boros. Nah, kurang lebih seperti itu, Yoris. Nah, ini saya setuju banget menyangkut tadi poin yang Pak Jimmy sebutkan itu bahwa tolak ukur di iMeet kan, karena sekarang beberapa mobil itu kan sudah ada multi information display ya, atau Iya. disebut iMeet. Nah, iMeet Mm-mm. ini sudah bisa mengukur untuk konsumsi bahan bakar. Nah, ini yang Mm-mm. lucu, saya punya pengalaman sama teman saya. Mm-mm. Jadi rupanya dia udah pakai mobil itu 2 tahun, dia nggak pernah tahu loh cara untuk ngeriset untuk hemat bahan bakar itu ternyata harus di reset. Jadi dia pantesan selama ini pakai Mobilio tuh kok berasnya boros terus karena 18, 17 dapatnya, sedangkan Mobilio lain itu nggak pakai produk apapun ya, ini bicara standarisasi itu bisa dapat di 19, 110. Nah, terus Iya. saya
Saya bilang, loh kok bisa kamu punya kok bisa boros gitu gitu kan. Akhirnya saya masuk mobil dia, ini lo tau gak kalau ini bisa di reset gitu kan. Gue nggak tahu, Oke. jadi pakai itu mobil tanpa di reset, makanya nggak heran kok angka 18 terus gitu kan. Nah ini Iya, betul. banget hari ini kita bisa sama-sama belajar nih teman-teman nih. Jadi bahwa Nah, di iMeet kita bisa di reset. betul. Jadi yang tadi seperti yang Pak Yoris sampaikan tadi adalah sebenarnya teman-teman, kita ini perlu tahu ya, kita pengen hemat BBM, tapi kita sendiri tidak pernah tahu bagaimana mengukur hemat BBM tadi, ya. Hmm. Nah, contohnya juga nih, ya, yang sering terjadi, kita sendiri nggak tahu satu banding berapa. Pemakaian BBM kita ini paling sering terjadi. Contohnya gini lah, kita pengen kurus nih, semua pengen kurus gitu kan, umpamanya pengen kurus, gue gemuk nih, gue pengen kurus nih, oke. Kamu pengen kurus berapa? Sekarang berat kamu berapa? Oh nggak tahu, saya nggak tahu berat saya berapa. Udah lama saya nggak timbang. Nah kalau Lalu kita gimana? tidak pernah nimbang, ya contohnya berat badan saya 60 kilo gitu kan. Kalau saya nggak pernah nimbang, kalau saya nggak pernah tahu 60 kilo, bagaimana saya bisa tahu saya bisa kurus 1 kilo, 2 kilo gitu kan? Hmm. Yang orang bilang, Betul. aduh celana gue masih sempit nih. Ya nggak bisa, memang turun 1 kilo itu juga kadang-kadang nggak terlalu beda apa-apa, tapi dia turun 1 kilo. Orang tuh pengen yang namanya kalau kurus itu, waduh langsung celananya mungkin dari 38 ke 32. Nah itu langsung masih signifikan. Nah jadi banyak orang kadang-kadang itu nggak pernah tahu pemakaian BBM-nya berapa, ya satu banding berapa, karena untuk mengukur satu banding berapa itu diperlukan tuh dari full tank sampai empty, kita benar-benar harus nolkan dulu berapa ratus kilometer. Nah, jadi rata-rata macam kayak mobil yang tangkinya besar, kalau full tank sampai empty itu bisa mencapai 250 sampai 275 kilometer. Ya. Ya. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi, kita juga mesti rajin untuk selalu cek berapa pemakaian kita. Memang kalau biasa nih, kalau bos-bos kita yang biasa bawa mobil, intinya kita pemakaian pribadi, kita tuh jarang, kita cuma pakai aja. Mungkin kayak beberapa teman-teman driver online yang mereka hidupnya bener-bener dari cari duit tuh dari mobil mereka, pasti mereka ukur dengan baik-baik itu. Berapa sih sebenarnya dari full tank sampai empty, sehingga mereka tahu pemakaian mereka. Tapi kalau pemakaian sehari-hari, saya percaya banget kita tuh jarang banget tahu. Nah, makanya kadang-kadang mungkin kita beli produk XCS, kita kok rasa kok nggak irit ya. Bukan nggak irit, teman-teman. Ya, sebenarnya itu kita yang tadi saya bilang tadi, kita sendiri tidak tahu berapa konsumsi BBM kita sebelumnya. Contohnya, berapa berat badan kita sebelumnya. Kalau kita tahu berat badan kita sebelumnya, kita tahu dong, otomatis waktu turun 1 kilo, oh ya, saya kurus loh, mobil saya irit loh. Tapi kalau kita tidak pernah tahu, kita sulit sekali. Nah, untuk itu teman-teman, kita nggak usah khawatir, karena di hari ini tadi, Yoris barusan menyampaikan ada yang namanya, setiap mobil sekarang rata-rata, itu ada namanya komputer on board. Ya, jadi teman-teman tuh bisa cek macam kayak mobil Innova aja sudah ada komputer on board-nya. Jadi kita bisa cek pemakaian BBM-nya, ya, dia punya average konsumsinya 1 banding berapa, itu semuanya sekarang udah komputerisasi. Nah, kita hari ini di Harikin, kita punya produk itu kita melakukan pengujian dengan menggunakan komputer on board di mobil masing-masing. Jadi kita udah sering lakukan ya, Yor ya. Kita udah lakukan di Alphard, kita udah lakukan di Lexus, Innova, Pajero, Fortuner, Brio, Mobilio, hampir seluruh mobil-mobil yang bisa dibilang itu yang umum di pasaran, yang hari-hari ini up to date, yang berseliweran di pasaran, kita udah lakukan pengetesan. Itu terbukti penghematannya 20 sampai yang paling luar biasa sampai 40%. Nah, cara kita mengetesnya seperti apa? Nah, ini Yoris yang selalu lakukan. Coba Yor, kamu bisa share bagaimana kamu lakukan pengetesan BBM di mobil yang sebenarnya. Oke. Nah, jadi teman-teman semua di sini saya ingin memberikan sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan karena banyak metode-metode itu yang mungkin teman-teman hari-hari ini masih sering lakukan dengan metode full to full. Full to full itu nggak bisa menjadi jaminan karena kenapa? Pada saat kita ngisi itu kita belum tahu itu persis presisi berapa liter yang masuk ke dalam tangki kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, track yang kita lewati yang seperti tadi Pak Jimmy sudah sampaikan, tracknya itu pasti berbeda-beda. Sehingga kita tuh tidak pernah tahu menggunakan suatu alat itu apakah terbukti hemat BBM atau enggak. Gitu. Dan yang ketiga, tadi faktornya banyak. Apakah kita lebih sering sendiri atau bawa keluarga? Hari ini sendiri, besok bawa keluarga itu udah beda lagi hasilnya. Betul.
tekanan ban juga benar-benar berpengaruh, teman-teman. Jadi ban Betul. kalau apabila kurang angin itu lebih berat loh, dan itu Yes. akan bahan bakar. Dan Betul. saya belajar bahwa untuk pengetesan ini yang masih bisa dipertanggungjawabkan itu adalah IMED, Information Multi Display. Itu yang ada di setiap mobil-mobil. Nah, jadi saya memakai metode ini sehingga ini yang masih bisa kita pegang untuk saat-saat ini dengan cara, karena saya belajar ya, tidak boleh ada hambatan sama sekali, teman-teman. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kita ngetes suatu alat untuk hemat BBM ini ketika belum pakai sama pakai itu berbeda tracknya. Itu Betul. harus sama, dengan jarak yang sama, dengan Betul. kecepatan konstan, dan lagi harus bebas hambatan. Betul. Jadi, agak sedikit complicated ya untuk ngetes hemat BBM ini, tapi ini yang benar-benar kita lakukan, dan memang kita bersyukur juga dengan menggunakan produk Hurricane XS ini ternyata terbukti bahwa Betul. dengan produk ini bisa menghemat 20-30% dengan cara yang sangat simpel, cuman pasang ke aki mobil kita. Nah, jadi metode yang saya sering lakukan adalah gini. Kebetulan kantor kita tuh di daerah Pantai Indah Kapuk ya. Nah, Pantai Indah Kapuk itu kebetulan di daerah belakangnya itu ada suatu komplek yang masih baru dibangun namanya Golf Island. Nah, di Golf Island ini masih sepi banget. Nah, jadi itu yang sering kita pakai tracknya untuk tes hemat BBM. Karena tracknya cukup luas, itu sejauh 2 kilo. Dan pada saat kita sebelum pakai, ya, kita tes jalan sejauh 2 kilo dengan kecepatan konstan average di 40 km. Nah, kita dapat hasilnya di onboardnya misalnya 1:10 gitu ya, teman-teman ya. Nah, setelah kita 2 kilo, kita berhenti dan kita pasang XCS ya, kita jalan kembali sejauh 2 kilo lagi. Nah, jadi sejauh 2 kilo tanpa hambatan dan juga kecepatannya tetap di konstan di 40. Dan pada saat di akhirnya setelah di 2 kilo setelah menggunakan alat kami, terjadi kehematan rata-rata bisa 111, 112, which is 20-30% semua depend balik lagi kepada mobil kita. Yes. Nah, jadi teman-teman kalau pengen lihat videonya, itu bisa visit kita punya YouTube channel, ya. Penghematan BBM Hurricane XCS, itu di YouTube channel kita, Hurricane XCS Official, itu sudah kita posting semua penghematan BBM kita. Jadi yang kita lakukan itu, seperti tadi yang Yoris ngomong, bahwa kita harus melakukannya itu apple to apple. Ya, apple to apple itu artinya apa? Mobil harus kita jalankan 2 km. 2 km itu termasuk, mungkin banyak teman-teman bilang, 2 km itu kok deket banget ya? Kita kalau nyobain sendiri, 2 km itu lumayan jauh loh. Ya. Kenapa? Kenapa 2 km itu jauh? Karena kita tidak boleh rem. Kita nggak boleh sampai ada, contohnya nggak boleh sampai ada mobil yang motong kita. Jadi mobil itu benar-benar harus gelindingnya itu mesti jalan gitu aja. Jadi nggak boleh sampai ngerem, ngegas. Kalau rem gas itu aja udah terjadi ini fluktuatif. Jadi komputer, jadi pemakaian BBM itu udah nggak istilahnya itu nggak bisa bilang apple to apple, ya. Jadi kita mesti benar-benar dalam keadaannya itu yang benar-benar idle dan benar-benar dalam keadaan konstan. Jadi untuk mencari mobil 40 km itu nggak boleh turun sedikit pun, mesti stabil terus, ya. Karena kalau umpamanya sebentar 40, sebentar 30, sebentar 50, ya otomatis pemakaian BBM-nya udah beda. Jadi kan kita bisa ngakalin, kita nggak boleh. Jadi kita benar-benar tuh harus 40 km per jam itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih selama 2 kilo. Nah itu nggak gampang teman-teman, ya. Jadi itu nggak gampang kita lakukannya. Makanya tempatnya benar-benar harus sepi dan benar-benar tracknya mesti benar-benar luas dan gede. Dan kita bisa dapatkan yang namanya kita bisa benar-benar dapat ukurannya. Sebelum menggunakan XCS, kita langsung lihat 1:10 umpamanya. Terus kita berhenti, XCS kita pasangkan, kita reset lagi kembali mobil tersebut. Ya, dia punya komputer onboardnya, kita reset lagi. Terus kita jalan lagi 2 km dengan speed yang sama, 40 km per jam tanpa direm, semuanya sama. Dan kita lihat itu penghematannya dari 110 jadi 113. Ada yang 110 jadi 114. Nah, jadi teman-teman, kita kaget banget. Ini benar-benar amazing banget, sangat luar biasa banget. Karena kelistrikan yang sempurna itu membuat pemakaian BBM di mobil itu jadi jauh lebih efisien. Ya, kayak kita lah. Contohnya teman-teman ya, kayak kita punya handphone ini. Coba smartphone teman-teman nih, signalnya ngaco terus nih. Kadang 2G gitu ya. Kita punya signal coba ngedrop.
pasti baterai kita boros. Nah, ini Ya. saya pakai Tapi kalau kalau kita pakai smartphone, Nah, kita punya signal. Coba kalau kita lagi di daerah yang areanya itu yang signalnya jelek, pasti lemot. berani dijamin pasti baterai teman-teman pasti lebih cepat habis. Betul. Kenapa seperti itu? Ya karena pada waktu signal kita ngedrop, kita punya otomatis smartphone ini kerjanya lebih ekstra keras untuk mencari signal, dan itu mengabsorb, mendrain pemakaian daripada baterai kita tuh jadi lebih boros. Tapi kalau umpamanya kita punya mobil ini dalam keadaan stabil, ya signalnya stabil, berani dijamin, teman-teman bisa lihat pemakaian baterai handphone teman-teman pasti jauh lebih irit. Nah, demikian juga pada waktu kelistrikan di mobil kita tuh lagi keadaannya drop, ya. Kenapa bisa lemah? Karena kemacetan lalu lintas membuat pengisian ke aki lemah. Kalau aki kita lemah, kinerja listrik di mobil tuh berat, sehingga dia memakai konsumsi BBM lebih boros, lebih berat lagi, lebih banyak lagi. Tapi ketika kita menggunakan XCS, kelistrikan yang stabil, dia punya ampernya naik, kita bisa meningkatkan 40% ampernya, sehingga ketersediaan listrik di mobil tuh benar-benar melimpah, ya. Jadi signalnya itu seperti kalau saya bilang itu bukan 4G lagi, 5G, ya. Yang tadinya listrik mobil teman-teman tuh cuma 2G, kadang 3G, itu pun susahnya setengah mati untuk ke 3G, banyak 2G. Tapi dengan kita pakai XCS, langsung jadi 5G. Dengan 5G, listriknya melimpah, otomatis mobil kita tuh ditoelnya dikit, langsung lebih enteng. Dan terbukti, waktu kita lihat di komputer onboard, di mobil sendiri, di komputer yang ada di mobil, bukan komputer kita. Jadi ini bukan buatan Hurricane, komputernya itu ada di pabrikan mobil masing-masing. Kita udah lakukan di Lexus, di Alphard, di Mobilio, di Innova. Kita lihat penghematannya 20-30%. Jadi ini benar-benar terbukti. Jadi bagi teman-teman mungkin gini, saya sudah beli XCS, kok saya nggak merasa irit ya? Oke. Saya berani challenge teman-teman untuk bisa datang ke kantor kita di Hurricane Center, ya, di daerah Pantai Indah Kapuk, dan kita bisa sama-sama, ya, ke belakang di daerah Gulf Island, apalagi sekarang di PPKM lagi sepi di jalanan nih, ya. Teman-teman mungkin mau coba sendiri, it's okay, dengan metode yang tadi kita kasih tahu. Tapi kalau mungkin kita bingung, kita nggak ngerti, anytime bisa datang ke kita punya Hurricane Center, kita akan cabut XCS-nya, dan kita akan ukur pemakaian BBM-nya. Ya. Jadi kita bisa dapat pemakaian BBM-nya berapa sebelumnya. Setelah itu kita pasang XCS, saya berani jamin teman-teman dapat melihat penghematan BBM itu akan di atas 10%. Jadi 10-30% akan terjadi penghematan tergantung daripada mobil kita. Oke, mungkin sampai sini ada lagi yang mau yang Yoris mau tanya, itu ada teman-teman pengen tanya mungkin sesuatu pada sore hari ini sehingga kita bisa sedikit mengedukasi mengenai ini ya, mengenai pemakaian bagaimana sih caranya menghemat BBM di mobil kita. Nah, teman-teman, mungkin ada satu hal lagi, tapi walaupun ini sedikit ya bagi saya ini cuman sekedar ini ya, sekedar berbagi pengalaman. Mungkin bagi teman-teman juga beberapa ada yang tahu. Let's say gini, mungkin teman-teman waktu beli XCS pertama kali mobilnya masih baru, ya. Kita punya ban itu masih profil standar, bawaan pabrik, ya. Terus mungkin teman-teman suka modif, ya. Kita ganti dengan velg racing yang ukurannya pasti lebih besar dan bannya lebih lebar. Nah, teman-teman dengan menggantikan ban-ban profil yang velg racing lebih besar, itu otomatis, ya, pemakaian BBM juga akan terkoreksi, ya pasti dong. Yang ring kecil sama ring gede, ya itu akan membuat pemakaian BBM yang ring besar tuh lebih berat, jadi lebih boros. Jadi teman-teman nggak bisa bilang, waktu saya beli mobil ini kok 1:10 ya, kok sekarang kok saya pakai XCS kok jadi tambah boros ya, kok nggak seperti sama lagi ya. Coba diperhatiin, teman-teman ada penggantian apa sesuatu nggak? Contohnya penggantian ban yang profil besar, velg lebih besar, gitu kan. Memang lebih bagus, tapi ada konsekuensinya. Nah, tapi itu juga kita perlu ketahui, itu juga bisa membuat pemakaian BBM sedikit pasti lebih boros. Dan otomatis juga kita mesti rajin-rajin servis mobil kita.
Karena kalau umpamanya mobil kita contohnya olinya udah lama nggak ganti, businya udah lama nggak ganti, filter udara, nah itu penting banget. Makanya nanti Hurricane kita bulan depan akan keluar produk, kita sudah punya produk air filter yang khusus dari Hurricane yang sangat luar biasa, bagus banget. Ini teknologi yang terbaru, yang mana rewashable, tidak perlu pakai oli, nggak perlu diapa-apain, ini benar-benar less maintenance. Karena filter udara itu penting. Saya punya teman-teman, saya punya sebuah kesaksian teman saya, mobilnya sudah lama sekali, dan dia tidak pernah namanya ganti filter udara, hampir 2 tahun. Jadi dia bilang kenapa mobilnya berat gitu kan. Dia udah pakai akses, kenapa dia bilang kok mobilnya berat. Saya bilang, saya juga bingung. Semua orang pakainya puas, tarikannya enteng, kok dia berat gitu kan. Akhirnya satu hari, saya bilang, coba saya pengen cek mobil kamu. Saya buka, la ilah, itu filter udaranya teman-teman, udah hitamnya nggak ampun-ampun. Coba teman-teman kita ya, kalau hidung kita nih udah kotor nih sampai ketutup gitu, gimana mau lari gitu kan. Kita aja sesak nafas gitu rasanya gitu kan. Jadi filter udara itu penting teman-teman. Jadi kita untuk mesti sering-sering, nah, jadi pakai XCS bukan berarti mobil kita nggak perlu ganti oli, nggak perlu bersihin filter udara, nggak perlu ganti filter udara, nggak perlu ganti busi, itu tetap harus di-maintain dengan baik. Ya. Thank you banget. Mungkin ada penanya lagi seputar penghematan BBM dari teman-teman pada sore hari ini. Nah, ini ada beberapa teman-teman kita nih Pak Jimmy, kebetulan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini saya coba satu persatu dari Pak Den. Saya punya Wuling Almas untuk pakai XCS cocoknya tipe apa? Nah, untuk Wuling Almas sendiri kan kita ketahui bahwa itu mesinnya 1500 dan sudah menggunakan jenis turbo ya. Nah, jadi kami itu sangat merekomend, sebenarnya sangat highly recommend tuh minimal tuh di XCS Twin Turbo. Nah, XCS Twin Turbo itu bisa digunakan untuk Wuling Almas, tapi kalau mau yang lebih baik, teman-teman Pak Den bisa menggunakan yang ini Pak Den. Yes, itu paling bagus. Ini the biggest power karena saya belajar juga ternyata mobil-mobil turbo saat ini itu membutuhkan kelistrikan yang sangat besar, teman-teman. Betul. Dengan adanya XCS Superfast ini di aki kita, ini dapat membackup kerja daripada turbo sehingga mengurangi jeda lagging. Nah, jadi kalau Pak tahu, mungkin kalau sedikit sensitif ya, kalau kita pakai mobil turbo itu, ketika RPM bawah itu pasti akan lemot sekali karena kita benar-benar butuh takes time untuk turbo itu ngeboost. Nah, turbo ngeboost biasanya di mobil turbo ini di RPM 2000 ke atas. Jadi kalau kita lagi posisi tidur atau kita mungkin masuk ke gang kecil yang dimana kita juga nggak mungkin RPM tinggi, itu mobil terasa berat banget. Betul. Mod sekali. Nah, akan terbantu dengan menggunakan ini karena setelah menggunakan ini, daya kelistrikan di mobil kita itu akan meningkat. Ya, itu yang pertama. Sehingga kalau daya meningkat ini, pengapian di mobil kita itu akan menjadi jauh lebih baik dan optimal. Sehingga tenaga bawah itu enteng banget nanti. Betul. Jadi teman-teman, Pak Den. Makanya untuk mobil turbo, saya sangat sarankan, ya untuk semua mobil turbo, saya sangat sarankan untuk menggunakan produk kita ini namanya Hurricane XCS Superfast. Karena yang namanya turbo itu on-nya itu di 2000 RPM sampai 2500 RPM ke atas, sampai beberapa mobil 3000 RPM baru dia on turbonya. Jadi yang di bawah itu terjadi namanya turbo lag. Ya. Jadi pada waktu terjadi turbo lag, otomatis kita ngegas tuh mobil tuh ngeden. Ya. Nah, apalagi cc mobilnya kecil, ya. Jadi dia pengen untuk dapat tenaga dia pasang turbo, tapi sedangkan cc-nya kecil. Nah, bagaimana nih mobilnya badannya besar, bodinya berat. Nah, kalau umpamanya kita di jalanan perkotaan ini kan kita selalu rem gas. Jadi selalu mainnya di RPM itu 1000, 3000, 1000, 3000. Nah, makanya yang sering terjadi orang banyak mengeluh, semua mobil turbo, baik turbo bensin maupun turbo diesel, pasti dipakai di perkotaan itu akan mengalami yang namanya tuh kok lemot gitu mobilnya. Nah, makanya banyak sekali teman-teman yang setelah menggunakan XCS Superfast di mobil-mobil turbo mereka puas banget. Jadi mereka tinggal toel dikit aja itu langsung mobil responsif. Ya. Betul. Jadi dari 1000 sampai 3000 itu Superfast XCS kita tuh membantu dengan kita kan di XCS ini kita bisa menggunakan namanya battery analyzer untuk membuktikan. Teman-teman bisa lihat di semua kita punya YouTube channel, ya link kita. Teman-teman pasti perhatiin, kalau setelah menggunakan XCS, pasti ampere kelistrikan, daya listrik itu naik 30-40%. Itu artinya kelistrikan di mobil itu melimpah. Jadi kita tuh, semua komponen di mobil ini, baik dari ECU, baik daripada coil,
dari semua injection itu tuh butuh listrik, teman-teman. Jadi teman-teman bayangin ya, ini busi. Kalau saya ibaratkan ini busi, supaya busi kita pengapiannya besar, ini busi butuh listrik dari coil, ya. Busi ngambil listrik dari coil dari aki, ya. Kalau aki kita lemot, coil kita lemot, busi kita lemot. Nah, itulah makanya kenapa kita ngegas kok kayaknya tenaganya kok kayak loyo gitu, kayaknya lemot gitu kan. Karena akinya lemah, coilnya lemah, businya dodol. Tapi kalau kita punya aki ini pasang XCS naik 40% daya listriknya, coil kita itu luar biasa jadi coil racing. Sehingga businya jadi jos, api biru. Makanya kita toel dikit aja langsung bom, langsung mobilnya enteng. Nah, jadi tarikan bawah itu kita langsung dapat gitu kan. Nah, kalau kita toel dikit aja, otomatis pemakaian BBM jadi lebih irit. Tapi kalau kita kadang-kadang tanpa sadari, kita bawa mobil nih, kita pengen kenceng, kita ngebut, kita pengen, aduh ini mobil kok bolot banget, kita pengen ngegas, kita tekan dalam-dalam. Sedangkan akinya lemah, coilnya lemah, businya kecil apinya. Kita ngegas, bensinnya keluar, tapi apinya nggak keluar, sehingga terjadi pemborosan habis-habisan, teman-teman. Jadi di sini, ya saya bilang, sayang sekali. Kita udah beli mobil mahal-mahal, isi bensin mahal-mahal, tapi apinya nggak keluar. Kenapa apinya nggak keluar? Karena koilnya lemah. Kenapa koilnya lemah? Karena akinya lemah. Kenapa akinya lemah? Karena nggak pasang XCS. Nah, jadi teman-teman, kalau kita pasang XCS di aki kita kuat, coil kita kuat, api kita besar, otomatis sekali kita toil mobil kita langsung jos mobil kita benar-benar rasa tuh mobil smart, responsif, bertenaga. Nah, teman-teman, XCS ini membuat mobil jadi smart, ya. Kenapa smart? Smart tuh pinter. Teman-teman dari mana membedakan antara mobil pinter sama mobil bodoh? Ya. Contohnya saya memberi contoh gini. Kita kadang-kadang dari mana tahu orang pinter sama orang bodoh, teman-teman? Gampang. Kasih aja pertanyaan. Coba kita tanya sama orang. Kalau orang pinter ya teman-teman ya, 5 kali 5 berapa? Dia pasti langsung jawab 25. Tapi kalau orang yang tell me, ya, orang yang on dikit, 5 kali 5 berapa? 20 berapa ya? 24 atau 25 ya? Nah, telat itu namanya. Mikirnya telat. Nah, sama mobil kita juga. Coba kalau kita ngegas, ya. Sebenarnya waktu kita ngegas, itu komputer tuh langsung sudah mesti kirim signal ke ECU. ECU udah memberikan perintah langsung kepada injektor untuk keluarin bensin dan api untuk keluarin api. Dari coil keluarin api. Itu udah mesti cepat semuanya. Tapi karena listriknya lemah, akhirnya waktu kita ngegas, komputer ini lemah, lemot, dodol. Sehingga semuanya itu, kinerjanya itu, semua pengiriman data tuh pelan. Nah, ini yang membuat kita waktu ngegas kok tenaganya nggak ada ya. Makanya teman-teman, kenapa pentingnya sebuah listrik? Kenapa pentingnya kestabilan listrik di mobil kita? Listrik yang stabil membuat mobil kita jadi responsif, bertenaga, hemat BBM, dan semua komponen elektronik di mobil kita tuh benar-benar mendapat cakupan listrik. Itu seperti kayak mereka tuh semua itu dapat makanan yang enak. Ya. Jadi semua komponen-komponen listrik itu semuanya sekarang mobil sekarang tuh elektronik semua, teman-teman. Ya. Bukan mechanical lagi. Makanya zaman sekarang kalau mobil dulu rusak bisa diperbaiki. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa. Mobil sekarang itu semua udah elektronik. Makanya semuanya sangat membutuhkan kestabilan listrik. Wah, cukup jelas ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Yoris, dari teman-teman yang lain. Bisa dibacain mungkin. Sangat jelas dan komplit banget nih. Thank you Pak Jimmy. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Aswin Halim. Beliau menanyakan harian XCS apabila dipakai sampai dengan 2 tahun, apakah performanya akan menurun dibanding waktu baru dipasang? Oke. Memang kalau saya bilang penurunan ada, tapi berapa persen itu kecil sekali. Jadi XCS itu adalah electronic voltage stabilizer. Jadi kalau saya boleh infokan ke teman-teman, saya memberikan analogi seperti kita beli TV, ya. Nah, kita kalau beli TV, pasti kalau dilihat dari umur daripada komponen-komponen chip yang di dalam itu, setelah beberapa tahun pasti terjadi penurunan. Tapi bisa dibilang tuh hampir nggak, karena dia elektronik sifatnya, jadi kecil sekali. Degradasi penurunannya kecil sekali gitu ya, hampir bisa dibilang hampir nggak ada berarti.
Makanya kenapa di sini Hurricane berani memberikan garansi sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun terhadap produk barang kita. Karena produk barang kita ini, kayak kita beli TV, macam kayak di rumah saya pakai TV udah 10 tahun lebih, nggak pernah rusak-rusak. Akhirnya karena sekarang zaman smart TV, akhirnya walaupun TV saya nggak rusak, saya ganti. Saya pakai smart TV, padahal nggak rusak yang lama, gitu kan. Nah, jadi barang komponen elektronik daripada Hurricane ini, setiap komponennya, kita German Technology, komponen yang bagus banget, dan ini yang membuat kita berani memberikan garansi yang benar-benar luar biasa lamanya bagi kita semuanya. Dan teman-teman nggak perlu khawatir menggunakan produk Hurricane XS ini, karena apabila rusak, kita ganti baru, teman-teman. Kita yes. Nah, itu yang luar biasa. Tidak diservis, tidak diperbaiki, diganti baru. Jadi teman-teman udah beli 9 tahun nih, gitu kan. Terus rusak barangnya. Kita ganti baru, gitu. Jadi itu luar biasa nggak, teman-teman? Jadi udah 9 tahun, diganti baru. Wah, itu luar biasa banget. Itu cuma ada di Hurricane XS. Kalau teman-teman mungkin berpikir, saya 5 tahun jual mobil, biasanya kok alatnya garansinya panjang banget. Tenang, teman-teman bisa copotin alat ini, pindahin ke mobil yang baru. Makanya, jadi XS ini, jadi kita kalau beli XS ini ya sebuah investasi buat mobil kita, teman-teman. Ya, jadi ini sebuah produk yang harganya super duper murah. Bayangin teman-teman, kita kalau coba dia beli Twin Turbo. Twin Turbo tuh harganya 5 juta rupiah. 5 juta rupiah dengan garansi 10 tahun. Coba kita hitung, teman-teman. 5 juta dibagi 10 tahun, setahun cuma 500.000 loh. Ya. 500.000 kalau dibagi 12 bulan cuma 40.000. Sebulan 40.000, teman-teman. Kalau dibagi per hari cuma 1.000 perak lebih. La ilah, 1.000 perak mah hari ini untuk apa ya? Kita parkir aja udah 1 jam udah 5.000 gitu kan. Ini sehari 1.000. Jadi dengan 1.000 perak, teman-teman investasikan mobil kesayangan Anda. Ya, yang kita cari duit pakai mobil, ya. Kita kerja, mobil ini sebagai cari duit, sebagai investasi, ya. Karena kita kan otomatis kan perlu untuk melakukan banyak aktivitas. Kalau mobil cepat rusak kan kita keluar duit banyak, gitu kan. Jadi dengan 1.000 perak, teman-teman dapat mobil yang bertenaga, BBM-nya irit, akinya awet, semua komponen elektronik di mobil Anda tuh dilindungi dengan baik dengan menggunakan Hurricane XCS. Teman-teman rugi banget kalau nggak pakai Hurricane XCS, karena kenapa? Wah, nggak bisa dibayangkan ruginya. Makanya teman-teman makanya nggak heran teman-teman bisa lihat ya, kenapa Hurricane ini begitu luar biasa, sampai dealer-dealer mobil ATPM seperti Honda, Toyota, Mitsubishi, Wuling, Suzuki mempercayakan produk kita untuk mereka pakai dan mereka jual, teman-teman. Jadi, untuk produk aftermarket, teman-teman bisa cek, tidak mudah untuk bisa dipasarkan di dealer-dealer mobil, ya. Kenapa? Kenapa kita bisa masuk? Pertama, itu semua karena apa? Bagi saya itu semua pertama karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita bukan siapa-siapa. Tapi yang kedua juga karena mereka juga selama ini membutuhkan kestabilan listrik. Teman-teman contohnya membeli sebuah komputer yang mahal, kita beli TV yang mahal, kita beli kulkas yang mahal. Contohnya istri saya bergerak di bidang restoran, dia punya mesin kopi yang mahal. Tapi mesin kopi yang mahal ini, waktu listrik di restoran saya nggak stabil, jebol, gitu kan. Saya punya AC di rumah, jebol. Kenapa? Listriknya nggak stabil. Padahal mungkin kita tinggal di daerah perumahan yang bukan perumahan yang kelas bawah gitu, tapi tetap aja namanya listrik kita yang kita kadang pikir stabil, tapi nggak stabil. Nah, waktu nggak stabil itu mengakibatkan banyak sekali kerusakan, kerugian. Jadi, bagi saya itu, waktu sebelum saya pasang voltage stabilizer di rumah saya, yang namanya AC itu sering jebol, yang kalau di restoran mesin kopi sering jebol. Jadi, teman-teman, XCS ini adalah voltage stabilizer. Jadi, dengan kita menggunakan XCS ini, dengan 1.000 perak per hari, Anda sudah melindungi mobil kesayangan Anda. Ya, khususnya PPKM ini mungkin kita juga jarang keluar, kita mobil banyak di rumah, ya. Mungkin kadang-kadang sering kalau umpamanya mobil nggak di jalan, aki kan pasti kan cepat tekor ya. Tapi dengan menggunakan XCS, Anda tidak perlu khawatir. Karena kita lindungin, kita jaga, sehingga banyak teman-teman kita yang mobilnya Mercy segala macam yang mungkin Yoris bisa kesaksian dari salah satu teman, kebetulan teman baik daripada Yoris sendiri menggunakan mobil Mercy. Gimana, Yor?
Nah, jadi teman saya waktu sebelum menggunakan produk produk Axios ini, dia so far pakai Mercy itu udah bagus banget, tenaganya udah oke menurut dia, dan dia punya pekerjaan itu yang sering banget ditinggal ke luar kota. Singkat cerita, dulu saya pernah tawarin ini dan dia bilang, ah nantilah, inilah, itulah, 1001 alasan. Karena beliau masih sibuk juga dengan pekerjaannya. Nah, sampai di satu titik saya pas lagi ketemu sama dia, dia akhirnya cerita, dia bilang, gila, gue tinggal Mercy 1 minggu aja, akinya dipasang tanpa dicabut, akinya jebol loh. Jadi dia Hmm. pas mau dicabut udah nggak bisa lagi. Nah, saya bilang, mau nggak saya challenge kamu, kau pakai ini, kamu tinggal nanti, nggak usah cabut aki, saya jamin mobil tetap nyala. Coba deh, jadi masih setengah percaya gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya pasangin gitu kan pakai XCS. Dan benar dia harus waktu itu kalau nggak salah dikirim ke Sumatera ya untuk pergi 2 minggu, bukan seminggu, 2 minggu. Dan 2 minggu pada saat dia starter dia kagetnya setengah mati. Wih, nyala ya tadi biasanya ini udah mati gitu. Nah jadi dengan adanya XCS ini memang membuktikan bahwa kelistrikan itu di backup dengan voltage stabilizer ini sehingga di mobil Mercy-nya itu terawat teman-teman. Yes, betul. Jadi teman-teman, baik XCS ini bukan cuma bisa dipakai di mobil, tapi di motor juga, ya. Ya. Jadi saya juga udah sering ke dealer-dealer motor yang besar, ya saya nggak usah sebutin namanya. Jadi pertama kali pada waktu sekarang kan dengan motor-motor teknologi yang sekarang ini skutik, ya otomatis motor itu kalau nggak dihidupin, nggak sering dihidupin itu sering akinya tekor gitu. Jadi Betul. motor yang sudah tekor aja nih, yang starternya udah, apalagi sekarang motor udah nggak pakai engkol ya, udah mesti pakai starter gitu kan. Jadi kalau starternya udah setengah mati aja tuh kayaknya udah susah gitu. Tapi dengan dipasangin XCS yang starternya tadi mesti beberapa kali, ini sekali pencetnya jum langsung jos. Nah jadi teman-teman penting banget. Jadi banyak orang nggak pernah berpikir bahwa dia pikir bahwa ya udah nanti kalau umpamanya aki saya tekor, saya tinggal ganti aki baru aja gitu. Padahal satu hal yang kita perlu tahu teman-teman, aki memang kalau tekor kita bisa ganti aki baru. Tapi beda dengan kita pakai XCS. Apa bedanya? Ya, kalau umpamanya aki kita ganti tetap sama aja ampernya segitu, resistennya segitu, ya, Ya. kapasitasnya segitu. Tapi dengan kita menggunakan XCS, kita meningkatkan 40% gaya kelistrikan di mobil kita. Jadi itu yang membuat sesuatu yang berbeda dengan ganti aki. Ya, mungkin teman-teman hari ini kita nggak pernah tahu, kita pikir ya kalau aki mati baru kita ganti aki. Padahal sebelum aki itu mati, sekarang umur aki kita bisa lihat, ya berapa lama? Ada yang cuma 8 bulan sudah mati, Ya. udah tekor. Ya, jadi 8 bulan umur aki sekarang teman-teman. Kita bisa lihat sebenarnya aki sekarang yang mana kelistrikan di mobil kita pada waktu lemah karena kemacetan lalu lintas. Jadi sedikit saya mau informasi teman-teman. Sumber listrik di mobil itu bukan aki, tapi adalah alternator. Ya. Jadi pada waktu kemacetan lalu lintas, alternator ini putaran mesin. Jadi waktu putaran mesin kita rendah, pengisian ke aki lemah. Ya, nangkep teman-teman ya. Jadi kemacetan lalu lintas membuat alternator putaran mesin ini pengisiannya ke aki lemah. Sedangkan sekarang kebutuhan mobil, komponen listrik yang begitu banyak, ECU, injection, semua segala macam, kita pakai multi coils, belum lagi audio, HID lighting dan segala macam, banyak komponen listrik semuanya. Ini yang kebutuhannya besar sekali, sehingga aki kita ini tidak bisa mumpuni. Ya. Belum lagi aki sekarang kualitasnya kita bisa lihat 8 bulan. Jadi otomatis pengisian sama kebutuhan jadi supply sama demand ini tidak sinkron teman-teman. Nah ini yang membuat otomatis kapasitasnya tidak ini. Dan mungkin orang bilang kalau gitu saya ganti aki yang lebih besar kapasitasnya. Belum tentu bisa menjadi solusi karena mobil kita pun kapasitasnya kecil-kecil. Apalagi contohnya macam kayak mobil sekarang udah kecil-kecil semuanya. Kita mau ganti aki besar pun nggak bisa. Dan ini sebenarnya bahaya loh Pak Jimmy. Jadi saya juga dari sumber ya, bahwa dengan teman-teman mungkin berpikir dengan, mungkin aki bawaan mobil kita 65 ampere. Terus saya pikir kita mau naikin tingkatnya jadi 85 atau jadi 80. Rupanya ini bahaya. Kenapa bahaya? Betul. Karena semua pabrikan daripada mobil itu sudah mengukur kapasitas pengisian dengan tampungan yang sesuai. Nah, tampungan pengisian tuh yang tadi Pak Jimmy udah info adalah alternator. Nah, jadi teman-teman
alternator kapasitasnya 65 ampere. Tapi teman-teman sekarang pakai aki yang notabene-nya lebih gede daripada kapasitas si alternator. Sehingga alternator ini yang harusnya mungkin 1 menit udah bisa nge-charging full aki ini, sekarang karena kapasitasnya besar, alternator ini kerja terus. Yes. Nah, sehingga alternator ini kerja terus, ini yang membuat alternator ini lebih cepat jebol, teman-teman. Nah, jadi Yes. sebenarnya metode ini belum 100% bisa dinyatakan aman dengan mengganti aki lebih besar. Lebih baik teman-teman menggunakan produk Axios ini karena kita tidak membuat bejananya lebih besar, tapi kita meningkatkan kapasitasnya, teman-teman. Betul sekali. Jadi teman-teman yang seperti tadi Yoris kasih tahu, ini penting sekali karena alternator di mobil tuh didesain untuk sesuai dengan aki kita. Ya. Kalau aki, jadi kalau kita bilang alternator itu seperti pompa air di rumah kita, aki itu seperti bak penampung. Ya. Jadi kalau bak penampungnya kita besarin, otomatis si pompa air itu tuh ngisinya tuh berat sekali. Ngisinya tuh jadi otomatis kalau alternator kerjanya lebih berat, pertama, alternator ini menggunakan horsepower besar. Nah, Ya. otomatis kesedot daya tenaga mobil kita tuh ke alternator, sehingga mobil itu tuh kekurangan tenaga sebenarnya. Jadi kita pikir dengan kita mengganti aki yang lebih besar, mobil kita jadi bertenaga, salah besar. Lebih berat yang ada, karena kinerja, karena alternatornya bekerja menggunakan horsepower. Seperti kalau pompa air di rumah kalau kerja, menggunakan listrik yang besar. Ya, nah kalau gitu, kalau pasang XCS, kan ampernya gede, bahaya dong Pak? Enggak. Jadi beda. Kalau pakai XCS, alternator kita tuh tetap ngisi ke aki yang standar. Jadi baknya itu tetap sama, teman-teman. Tapi air yang keluar, listrik yang keluar melalui XCS di booster, diperbesar, ya. Jadi ampere memakai XCS jadi besar, bukan ampere aki yang besar. Jadi bukan baknya yang gede, bak aki kita tetap sama, tapi yang keluar itu yang besar. Nah ini yang namanya teknologi, oke? Ini namanya teknologi kelistrikan, teman-teman. Ya, jadi macam kalau saya ibaratkan kayak lampu. Dulu kita pengen untuk menghasilkan penerangan 100 watt lah satu lampu, kita butuh bohlam 100 watt. Ya. Kalau bohlam 100 watt, otomatis pemakaian listrik menjadi berat, jadi mahal. Betul. Tapi sekarang dengan teknologi LED, ya, kenapa kita cuma lampunya 3 watt, terangnya seperti 100 watt? Nah, itu namanya teknologi kelistrikan. Jadi arus yang dipakai cuma 3 watt, tapi keluarnya terangnya 100 watt. Jadi dengan memakai XCS, pengisian dari alternator ke aki, pemakaiannya dikit, nggak banyak. Jadi alternator kita kerjanya di enteng. Kalau alternator kita kerjanya enteng, otomatis bebannya nggak ada, nggak membebanin. Jadi tenaga mobil itu tuh tetap jadi responsif. Jadi bagus. Kalau tenaga kita tuh responsif, pemakaian BBM jadi irit. Ingat teman-teman, sesuatu yang bikin berat, alternator bekerja berat, tenaga nggak ada, bensin boros. Sesuatu yang membuat mobil jadi berat, pasti BBM jadi boros. Contohnya, kita penumpangnya 10 orang, mobil jadi berat, pasti jadi boros. Ya, jadi sesuatu yang berat ini, apa yang membuat mobil berat? Soalnya oli kita tuh nggak diganti 1 tahun, jadi berat itu, pasti jadi boros. Tadi filter udara nih nggak diganti, jadi berat tarikan mobil, pasti jadi boros. Jadi di mobil itu, sesuatu yang membuat mobil Anda jadi berat, pasti jadi boros. Tapi sesuatu bisa membuat mobil Anda jadi enteng, pasti jadi irit. Ya, makanya hari ini topik kita adalah bagaimana membuat mobil Anda irit. Ya, caranya Anda harus pasang XCS sehingga membuat mobil Anda bertenaga, kelistrikannya bagus, dan Anda dapat merasakan mobil Anda akan irit, bertenaga, dan semua komponen kelistrikan bagi mobil Anda akan kerja dengan baik. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi dari teman-teman yang lain? Nah, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Awen. Saya coba baca cepat aja karena ini waktu juga tinggal sisa dikit. Saya coba bantu jawab cepat. Jika rusak produk ini sebelum waktu garansi bagaimana? Tentunya tadi sudah diinfokan dengan Pak Jimmy bahwa bila terjadi kerusakan kita akan mengganti yang baru. Teman-teman tinggal hubungi kita ada website, atau teman-teman tinggal hubungi di tempat di mana teman-teman beli, baik itu mau di toko atau mau beli di secara online, teman-teman tinggal hubungin. Bila terjadi kita akan ganti yang baru. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Wahyu Winata. Kalau di mobil saya pemakaian XS Twin Turbo dan XS7 terjadi penghematan BBM sekitar 15-20%, tergantung kondisi jalan. Selain tarikan awal lebih responsif. Wah, thank you banget nih Pak Wahyu sudah testimoni yang baik.
Thank Terima you, kasih thank Mas Panji. you. Thank you so much. Dan dari Jefferson Noah bedanya sama voltage stabilizer lain apa? Tentu. Nah ini yang banyak kita rancu teman-teman. Mungkin teman-teman kalau cek di pasaran ada beberapa voltage stabilizer lain yang harganya mungkin lebih ekonomis daripada harga kita. Tapi yang perlu teman-teman tahu, sekuritasnya belum tentu terjamin. Karena kenapa? Kami sudah Betul. eksistensi selama dari tahun 1994 dan kita benar-benar fokus di bidang ini. Nah, jadi teman-teman Yes. bayangin, teman-teman harus membeli suatu produk yang notabene-nya harganya memang cukup mahal jutaan, tapi teman-teman yakin bahwa perusahaan ini memang udah established lama. Kalau saya lebih memilih seperti itu, dan yang kedua, produk kita itu sudah diuji oleh pakar-pakar otomotif, teman-teman. Nah, jadi Yes. mulai dari Bapak Fitra Eri, seorang Yes. kepala bengkel, semuanya, mau dari Toyota, Honda, semua kita udah banyak banget testimoni, dan produk kita bukan hanya di review, tapi juga mereka jual, teman-teman. Jadi mereka Yes. jual di jaringan ATPM, di jaringan after sales. Jadi apabila teman-teman pakai Honda, Toyota, dan mobil-mobil Jepang umumnya, pasti akan direkomend memasang menggunakan ini. Gitu. Yes. Jadi sekuritasnya jauh lebih aman menggunakan produk Hurricane XCS. Jangan terkecoh dengan pilih harga yang lebih murah, menurut saya, tapi lebih baik kita keluar lebih mahal sedikit, tapi aman. Karena ini kita Dan bicara long term. sebenarnya produk Hurricane ini sangat murah. Ya, Karena garansi yang kita berikan tuh 10 sampai 15 ada. tahun. Jadi cuma 1.000 perak, teman-teman. Mungkin teman-teman Ya, bisa beli produk yang jauh lebih murah, mungkin cuma harganya 1 juta, 2 juta, tapi kalau umpamanya perusahaannya besok sudah tutup, ya otomatis Anda beli produk itu 1 juta. Kalau beli XCS cuma 1.000 per hari. Jadi ya, XCS tetap lebih murah jauh dibandingkan produk yang lain. Mungkin di awalnya teman-teman serasa mungkin lebih tinggi harganya, tapi kita memberikan garansi. Kenapa kita ya, memberikan garansi 15 tahun? Karena perusahaan kita sudah 27 tahun, teman-teman. Jadi, ya. mungkin ada orang bilang, oh produk ini juga 10 tahun. Ya, tapi kalau perusahaannya berurusan 1 tahun atau berurusan 2 bulan, bagaimana kita bisa yakin, teman-teman? Ya, jadi bagi saya, teman-teman, kita cukup bijak, ya, dalam berbelanja, karena yang kita jual tuh dari Hurricane ini, yang kita jual itu bukan produk, tapi adalah sebuah safety. Ya, Ya. Saya mau beritahu contohnya kayak teman-teman hari ini cuci mobil, ya. Kita cuci mobil di tempat yang mempunyai merek yang bagus sama yang cuma abal-abal, itu bicara mengenai safety, teman-teman, ya. Ya. Coba kalau teman-teman pergi cuci mobil di tempat yang brandnya bagus, mungkin dia pada waktu lagi mencuci kaca, wipernya diangkat kesenggol, tek, dia waktu jatuh dan kaca mobil Anda retak. Mungkin cuci mobil 50.000, harus gantiin kaca depan Anda 5 juta. Saya berani jamin, teman-teman, kalau Anda cuci mobil di tempat bengkel yang punya merek bagus, dia pasti akan gantiin 5 juta itu. Walaupun cuci mobil cuma 50.000, karena nama lebih penting dibandingkan daripada uang. Demikian Ya. juga Hurricane, teman-teman. Kita membangun Hurricane 27 tahun di Indonesia. Sampai hari ini dipakai, dipercaya dengan semua dealer mobil dan semua teman-teman sudah memakai dengan baik. Nama itu penting, teman-teman. Jadi Ya. kita mempunyai satu artinya itu kita memberikan namanya satisfied customer, kita mempunyai garansi customer is the king bagi kita. Sehingga setiap masalah apapun juga daripada produk barang kita bertanggung jawab penuh. Jadi kita memberikan garansi teman-teman yang menggunakan produk XCS, teman-teman mempunyai peace of mind, tidur pun tenang, karena ini produk yang bergaransi dan membuat mobil Anda bertenaga, irit, dan semuanya mobil Anda jadi bagus. Dan ingat, yang namanya voltage stabilizer, teman-teman, nggak mungkin kita beli voltage stabilizer untuk pasang di, contohnya di komputer kita atau di mesin kopi kita untuk merusak daripada mesin kopi tersebut, tapi untuk menjaganya. Jadi sebenarnya idealnya voltage stabilizer ini sangat aman untuk dipakai di mobil kita karena benar-benar untuk menjaga kelistrikan sehingga mobil Anda akan bekerja dengan baik. Tinggal waktu berapa lama lagi, yo? Thank you so Sudah habis ya waktu waktu kita? kita tinggal sisa 10 menit. Oke, tinggal sisa 10 menit nih Pak Jimmy. Nah, Oke. jadi saya menginfokan teman-teman semua, ya, sekali lagi apabila teman-teman tertarik untuk menggunakan produk kami, teman-teman bisa langsung DM di Instagram kami dan kami akan meresponi teman-teman dengan secepat-cepatnya. Dan yang kedua, kami bukan hanya untuk mensarankan teman-teman beli, tapi teman-teman bisa test drive dulu. Jadi ini yang paling penting. Untuk Betul. daerah Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi kami cover.
untuk saat ini untuk pengetesan unit. Nah, jadi apabila teman-teman tertarik, oh saya penasaran pengen coba dampaknya seperti apa sih di mobil saya, teman-teman tinggal DM ke kami, atau teman-teman masih ada sisa 10 menit tinggal masukin ke kolom komen. Yes, Tinggal jadi teman-teman satu hal, thank you so much ya. Ingat ya ya, teman-teman, kita Hurricane saya tidak suka jual XCS. Loh, maksudnya gimana Pak? Tidak suka jual XCS. Kami tidak menjual XCS. Ya, ya, karena kita lebih suka teman-teman coba, puas baru beli. Kalau namanya orang beli kan, habis beli, habis itu, ini barang nggak bener nih apa. Makanya semua customer kita yang menggunakan Hurricane XCS, mereka puas. Kenapa? Karena mereka harus melakukan pengetesan dulu. Mereka coba. Kita akan datang ke rumah Bapak Ibu, kita bawa battery analyzer, kita punya scanner Bapak Ibu. Kita datang ke rumah, kita demoin, Bapak Ibu bisa melihat, bener nggak kelistrikan di mobil saya naik? Bener nggak ampernya naik? Bener nggak resistennya turun? Nanti besok kita akan melakukan live lagi, teman-teman akan menjelaskan apa itu ampere, apa itu resisten, ya apa itu live, kenapa, apa itu yang namanya voltage, kalau umpamanya ampere naik bahaya nggak? Nanti kita akan jelaskan besok teman-teman. Jadi selama PPKM ini kita dari Hurricane akan terus melakukan IG Live setiap sore untuk mengedukasi teman-teman betapa pentingnya menggunakan Hurricane XCS. Jadi teman-teman sekali lagi, teman-teman bebas dimanapun teman-teman berada selama di Jabodetabek, bisa hubungin DM yang ada di dalam kita punya Hurricane Indonesia maupun dari Hurricane XCS punya IG ini. Kita punya tim akan datang ke rumah Bapak Ibu untuk melakukan demo dan teman-teman bisa bebas coba. Kalau saya nggak beli gimana? Nggak apa-apa. Karena kita bukan mau suruh Bapak Ibu beli, coba. Kalau nggak coba, gimana kita nggak pakai, gitu ya. Jadi thank you semua teman-teman semuanya. Dan selamat sore, saya percaya bahwa sore hari ini, kalau kita bisa semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik, kita mengucap syukur sama Tuhan, dan sukses selalu di tengah pandemi ini. Jadi sampai bertemu kembali besok di acara jam yang sama juga. Terima kasih ya teman-teman kita menyaksikan acara IG Live, dan saya ingin titip pesan bahwa saat ini mungkin kita lagi dilanda dengan pandemi. Saya minta teman-teman tolong stay at home. Bila tidak penting, tolong jangan keluar rumah. Dan juga apabila harus keluar rumah, teman-teman saya sarankan untuk menggunakan double protection, double masker, dan juga prokes yang sangat ketat, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Kita sayangi negeri kita sayangi tubuh kita, sayangi keluarga kita. Oke? Yeah. Sekian, terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Bye.